Halo semuanya, kembali lagi dalam Devotional Minutes bersama dengan Alpha Omega Church. Saya Pastor Elias Sutopo. Hari ini ingin mengajak kita melihat tentang ini, bagaimana kita memahami Alkitab dan kekeliruan-kekeliruan umum yang seringkali terjadi dalam memahami Alkitab. Nah, karena gini, Alkitab itu ditulis di zaman yang berbeda dengan kita, pada waktu yang sangat berbeda dengan kita. Alkitab juga penuh dengan narasi-narasi yang berhubungan dengan budaya dan tradisi yang juga sangat berbeda dengan kita. Nah, saya mengajak kita melihat hal ini bukan karena saya lebih pandai dari Anda, enggak. Tapi kita mau belajar dan bertumbuh bersama-sama. Saya mengajak kita melihat ini karena termasuk saya, kita terus dalam proses untuk menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Tuhan oleh anugerahnya terus mengajak kita semakin serupa dengan gambarnya, dengan karakternya, dengan prinsip-prinsipnya. Nah, sekali lagi kalau Anda bukan Kristen sekalipun, Anda mendengar pembahasan ini mungkin awal yang baik untuk kita bisa memahami Alkitab. Kalau Anda baru dalam kekristenan, sekali lagi Anda nggak perlu merasa Anda kurang tahu, Anda jauh dari pengetahuan, jauh dari mengerti. Anda nggak perlu merasa seperti itu karena nggak ada satupun kita yang udah mencapai pemahaman sempurna, enggak, tapi kita semua sama-sama belajar. Nah, kalau Anda orang Kristen lama, ini juga momennya buat kita untuk terus diingatkan kembali bahayanya kekeliruan dalam mempelajari Alkitab. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita belajar dari orang yang bernama Eric Berghoff. Dia menuliskan beberapa hal yang membantu saya juga secara pribadi, ya. Kita semua belajar bersama. Karena Anda pernah salah bukan berarti Anda Kristen salah. Saya nggak akan mengkata-katain Anda atau menjelek-jelekan Anda, memalsu-malsukan Anda sebagai orang Kristen, juga nggak akan. Tapi di Alpha Omega Church selalu feel-nya itu kita bertumbuh bersama. Orang bisa salah, tapi yang penting mau menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik lagi. Nah, melalui buku yang diberi judul The Most Misused Story in the Bible, Eric ini mengajak kita melihat beberapa cara supaya kita tidak salah mempelajari atau menerjemahkan Alkitab kita. Nah, yang pertama, kesalahan yang sering terjadi adalah gini, mengabaikan konteks. Mengabaikan konteks ini kekeliruan yang paling umum bisa saya atau kita semua lakukan. Nah, kita perlu selalu ingat bahwa gini, Alkitab ini ditulis pada konteks dan budaya yang berbeda dengan kita. Ini saya kasih contoh, pernah lihat stand up comedy enggak ya? Nah, stand up comedy bule yaitu barat dengan timur itu kan seringkali beda. Tapi waktu kita lihat stand up comedy dari barat, kita nggak tahu letak di mana lucunya. Tapi ketika orang tertawa gini, lucunya apa ya? Nah, di situ itu memahami konteks itu sangat perlu. Nah, ketika kita nggak memahami konteks Alkitab, yang terjadi adalah kita itu kelewatan maksud dari penulis atau yang Tuhan maksud kepada para pembaca Alkitab di masa itu. Kita kelewatan ini, what it meant. Ketika kita kelewatan what it meant, kita juga tidak akan bisa menerapkan kehendak Tuhan dengan benar dalam situasi masa kini. Alias what it means for us today. So if we miss what it meant, akhirnya apa? Kita juga misunderstanding what it means for us today. Ini contoh dalam Alkitab. Orang yang bergumul dengan kisah anak muda yang kaya, ya, diminta menjual seluruh hartanya oleh Tuhan Yesus di Lukas 18 ayat 18 sampai 30. Nah, bayangkan kalau hari ini semua pengusaha lakuin itu. Ya, ekonomi bisa kacau dan semuanya bisa kacau. Oleh sebab itu memahami konteks yang ada itu sangat penting. Yang kedua adalah gini, seringkali saya dan kita semua bisa keliru gini, memahami poin utama dari ceritanya. Ya, kita pernah mendengar misalnya gini, guru sekolah minggu, atau mungkin Anda pernah mendengar saya gini, keasikan cerita tentang ikan paus yang menelan Yunus gitu ya.
Nah, ya poin utama dari cerita itu bukan ikan paus menelan Yunusnya. Tapi saya bisa keasikan cerita gitu kan. Wah, apalagi kalau orang-orang yang good communicator, good storyteller, kita bisa tuh keasikan gitu. Nah, tapi poinnya di situ sebenarnya adalah menunjukkan ini belas kasihan Tuhan terhadap orang yang nggak sempurna seperti Yunus, orang yang berdosa seperti Yunus. Nah, oleh sebab itu kekeliruan yang kedua yang sering terjadi adalah kita keliru memahami poin utama dari sebuah cerita. Yuk kita hati-hati dengan ini, khususnya waktu kita membaca dan menerjemahkan dan mengartikan Alkitab. Nah, yang ketiga adalah gini, kekeliruan yang sering terjadi yang kita bisa lakukan adalah gini, memaksakan sudut pandang modern ke dalam teks. Ya, kita semua termasuk saya, kita semua tidak boleh lupa bahwa Alkitab itu ditulis atau terjadi ribuan tahun yang lalu. Tentu saja situasi dan pemikiran pada masa itu sangat berbeda dibanding dengan situasi dan pemikiran pada masa kini. Nah, oleh sebab itu salah satu cara untuk kita menghindari kesalahan ini adalah dengan memperlengkapi diri kita dengan alat-alat bantu seperti buku-buku tafsiran Alkitab, buku komentari, ataupun juga buku-buku yang mengajak kita melihat originalitas dari Alkitab. Nah, ada satu Alkitab yang dicetak oleh LAI, yaitu Alkitab edisi studi. Ini di dalamnya juga ada seperti kenapa satu raja-raja ditulis, latar belakangnya seperti apa, pengantarnya seperti apa. Dan ketika kita membaca ayat demi ayat juga ada pemahamannya nih. Ayat demi ayatnya diperjelas supaya kita bisa melihat dari sudut pandang masa itu. Bukan hanya memaksakan sudut pandang modern. Ini bukan endorse ya, tapi supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama. Nah, yang keempat adalah gini. Kekeliruan kita seringkali adalah gini. Kita tidak mau menerima kebenaran yang berlawanan dengan kebenaran yang selama ini kita yakini gitu. Kenapa ini penting? Karena gini loh, kita ini punya natur dosa. Sehingga kita itu cenderung, saya nggak bilang hanya Anda ya, atau banyak orang, enggak kan. Saya bilang kita, termasuk saya bisa loh, cenderung untuk menolak kebenaran Alkitab berdasarkan kebenaran yang kita yakini sebelumnya gitu. Nah, oleh sebab itu ini contoh nih ya, contoh penulis Eric ini dia mengambil contoh gini, kasus homoseksualitas ya. Nah, kasus homoseksualitas itu ditulis di dalam Alkitab. Ya, bagaimana sikap Tuhan, cara pandang Tuhan terhadap perilaku itu. Nah, pada masa kini apalagi dalam budaya masyarakat yang semakin maju, ketika mungkin budayanya memandang homoseksualitas itu sebagai sesuatu hal yang lumrah, akibatnya adalah gini, ayat Alkitab yang berbicara mengenai isu tersebut akan ditafsirkan sedemikian rupa sehingga terlihat seolah-olah Tuhan itu nggak melarangnya gitu. Nah, itu kita perlu hati-hati juga.